Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk mata kuliah biologi molekuler, karena kemarin kita tidak bisa berjumpa ya secara luring dan banyak kesibukan juga mungkin dari Awali dan Arinda, maka saya buatkan saja ya untuk pertemuan kemarin itu sebagai video pembelajaran untuk pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan bahas mengenai ekspresi gen dan regulasi lac operon pada bakteri. Nah, bisa dilihat ini di awal slide itu bakteri. Nah, itu ada DNA, ada lac operon. Nah, lac operon ini mengatur terhadap regulasi bagaimana terjadinya proses ini sentral dogma biologi pada bakteri ataupun pada makhluk hidup yang bersel tunggal. Nah, biasanya di sini itu terjadi pada proses transkripsi. Nah, itu di situ ada DNA, kemudian itu ada messenger RNA, kemudian ada RNA polimerase. Nah, di bagian situ juga ada bagian itu ketempelan itu yang warnanya putih itu. Itu sebagai proses awal untuk terjadinya transkripsi. Nah, jika messenger RNA ini dengan adanya protein allolactosa inducer, maka itu di situ akan ketempelan ini dari represor. Nah, sehingga represor ini proses yang semacam protein yang menghambat terjadinya proses protein itu tidak menempel pada bagian RNA polimerase. Dan mRNA akhirnya itu akan berjalan pada proses transkripsi dengan adanya bantuan ini dari inducer itu. Nah, inducer itu untuk menghalangi terhadap represor untuk menempel pada bagian RNA polimerase. Dan akhirnya terjadilah proses transkripsi. Nah, kalau proses transkripsi berjalan, maka akan dihasilkan protein lain. Misalnya itu beta galoksidase, primerase, transliterase, dan lainnya. Itu juga kehadiran adanya glukosa yaitu laktosa hadir, represor itu menjadi tidak aktif dan operon itu akan menjadi on itu aktif itu sehingga terjadi proses transkripsi. Nah, di bawah itu lac operon itu adalah sekelompok gen struktural yang berfungsi untuk protein enkode terlibat dalam metabolisme laktosa. Regulasi ekspresi gen ini adalah produksi protein oleh sel yang dikode oleh DNA. Organisme ini menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui mekanisme ekspresi gen. Ekspresi gen ini melibatkan interaksi protein pengikat DNA binding protein spesifik dengan berbagai sekuen DNA di sekitar daerah awal bagian upstream bagian atas awal mula terjadinya transkripsi. Fungsi ekspresi gen ini untuk menjalankan metabolisme protein dan enzim, perkembangan, diferensiasi, dan adaptasi. Proses pengendalian metabolisme oleh gen ini disebut dengan regulasi ekspresi gen. Kemudian tipe regulasi ekspresi gen itu ada yang tipe positif, jika ekspresi gen ini mengalami peningkatan secara kuantitatif dengan adanya elemen regulator spesifik aktivator, contohnya itu hormon yang mengikat pada enhancer sequence. Kemudian yang tipe negatif, jika ekspresi gen ini mengalami penurunan secara kuantitatif dengan adanya regulator spesifik, yaitu represor. Jadi tipe regulasi pengaturan ekspresi gen itu ada yang positif untuk terjadinya proses transkripsi dengan adanya ini aktivator yang mengikat pada RNA polimerase, ataupun ada yang negatif untuk tidak terjadinya transkripsi dengan adanya protein represor yang menempel pada RNA polimerase. Kemudian regulasi ekspresi gen pada prokariot, contohnya pada bakteri E. coli itu pertama kali dipelajari oleh Jacob dan Monod pada tahun 61. Ini menemukan model operon berdasarkan hasil pengamatan terhadap regulasi metabolisme laktosa
oleh bakteri E. coli. Laktosa itu sumber energi penting pada bakteri yang akan dipecah menjadi monosakarida, glukosa dan galaktosa untuk substrat respirasi sel. Alasannya, pada prokariota, gen yang terlibat dalam lintasan metabolisme laktosa itu kerap kali ditemukan dalam susunan yang linear. Satu promoter itu 3 macam gen, ada lag Y, Z, dan lag A, sehingga dinamakan operon. E. coli ini tidak memiliki membran inti, sehingga proses transkripsi dan terasi itu bisa berlangsung cepat dan hampir bersamaan. Jadi, karena faktor bakteri itu selnya tunggal dan sederhana dari organel selnya, maka itu antara proses transkripsi dan terasi itu bisa terjadi secara bersamaan. Beda dengan makhluk hidup yang bersel banyak gitu pada eukariot. Maka itu prosesnya akan bertahap ini, dari proses replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Kemudian sebuah operon ini dapat diatur oleh promotor atau sekuen pengatur tunggal pada beberapa macam gen. Kemudian sistem regulasi yang paling umum dilakukan pada bakteri itu yang pertama operon laktosa, operon lag. Pada operon lag ini ekspresi gen diatur pada tingkat promoter, yaitu mengatur kontak antara promoter dengan enzim transkriptase pengendali transkripsi. Satu operon ini mengendalikan 3 macam gen, lag A, Y, dan Z, dan operon triptofan. Pada operon triptofan ini ekspresi diatur dengan cara menghentikan transkripsi bila produk transkripsi yaitu triptofan sudah mencapai kuantitas yang dibutuhkan. Kemudian posisi gen struktural dengan gen pengatur operon lag ini, gen struktural, gen lag Y, gen lag Z, pengkode enzim beta-galaktosidase yang berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian gen lag Y, pengkode enzim permease untuk transport galaktosa ke dalam sel. Kemudian ada gen lag A, ini untuk pengkode transaminase. Kemudian gen pengaturnya ada gen regulator, promotor, dan operator. Nah, ini sisi promotor, lag I, operator, lag Z. Nah, itu lag operan itu keseluruhan. Kemudian operon lag pada E. coli berperan dalam mengatur produksi enzim beta-galaktosidase ketika bakteri itu harus memilih menggunakan laktosa atau glukosa sebagai sumber karbonnya. Ini laktosa, ada beta-galaktosa menjadi glukosa plus galaktosa. Nah, itu adanya laktosa, kemudian ini represor yang harusnya menempel pada bagian operator itu tidak bisa menempel karena dia itu sudah ketempelan lebih dahulu terhadap keberadaan glukosa laktosa, sehingga dia itu tidak bisa menempel pada bagian operator dan proses transkripsi ini berjalan. Nah, kalau proses transkripsi berjalan, otomatis nanti akan dilanjutkan ke proses translasi untuk membutuhkan protein. Nah, itu jadi proses transkripsi berjalan. Nanti protein-protein lain itu baik itu beta-galaktosidase, permease, transaminase, dan gen lainnya itu akan dihasilkan untuk proses berjalannya proses transkripsi. Bakteri E. coli ini dalam hidupnya itu bisa memanfaatkan baik laktosa maupun glukosa tergantung gula mana yang tersedia di lingkungan sebagai sumber karbon. Bila tersedia laktosa dan glukosa, maka bakteri akan memilih glukosa sebagai sumber karbonnya, karena glukosa merupakan gula yang lebih langsung bisa dimanfaatkan dalam proses metabolisme. Maka bakteri ini mampu mengatur ekspresi gen penyandi beta-galaktosidase sesuai dengan pilihan sumber karbon, yaitu laktosa dan atau glukosa. Nah, ini berdasarkan sumber karbonnya untuk terjadinya proses transkripsi. Misalnya hanya ada glukosa. Nah, represor itu akhirnya menempel pada bagian operator sehingga tidak terjadi proses transkripsi. Kemudian hanya ada
gula laktosa. Itu ada capnya juga, protein cap itu. Nah, proses transkripsi itu akhirnya berjalan. Kemudian tidak adanya gula laktosa dan glukosa, akhirnya proses transkripsi itu tidak berjalan. Kemudian adanya glukosa dan laktosa, itu di proses transkripsi itu tidak berjalan. Karena itu menggunakan keduanya. Biasanya kalau keberadaan glukosa itu lebih banyak daripada laktosa, proses transkripsi itu bisa saja itu akan terhambat ataupun berjalan sedikit gitu, tidak menghasilkan banyak. Kemudian gen regulator, pengaturan ekspresi operon laktosa, lakopron ini dilakukan oleh protein regulator yang akan berinteraksi dengan promotor yang akan menentukan inisiasi transkripsi. Terdapat dua gen regulator, yaitu gen LAC-I dan gen CRP. LAC-I ini berhubungan dengan kehadiran laktosa, sedangkan gen CRP ini berhubungan dengan kehadiran glukosa. Kemudian ada kontrol negatif dan positif. Kontrol negatifnya bila repressor ini terikat DNA operator sehingga tidak terjadi transkripsi. Tidak adanya laktosa, repressor terikat operator dan tidak terjadi transkripsi. Adanya laktosa ini terikat repressor, akhirnya repressor tidak bisa terikat dengan operator dan proses transkripsi berjalan. Kemudian yang kontrol positif, bila aktivator terikat DNA baru terjadi transkripsi. Tidak adanya glukosa, ATP menjadi CAMP. Kemudian CAP ini terikat dengan protein cap, itu katabolit aktivator protein. Cap terikat dengan DNA, akhirnya transkripsi berjalan secara maksimal. Kemudian adanya glukosa terikat dengan cap tidak terikat dengan DNA, akhirnya transkripsi itu berjalan dengan lambat. Nah, ini gambaran awal tadi juga tuh di slide awal. Ini proses terjadinya transkripsi, misalnya messenger RNA, adanya protein allolactosa inducer, dia itu mengikatkan diri pada repressor, repressornya tidak aktif, tidak menempel pada operon, pada operator, sehingga proses transkripsi itu berjalan. Agar enzim yang memecah laktosa ini bisa disintesis dalam jumlah banyak, tidak cukup hanya dengan adanya laktosa di dalam sel bakteri. Persyaratan lainnya itu adalah pasukan glukosa itu ada, tapi dalam keadaan yang sedikit. Bagaimana sel E. coli ini mengetahui konsentrasi glukosa ini dan bagaimana informasi ini disampaikan ke genom? Nah, mekanisme tersebut tentunya mengandalkan interaksi antara protein pengatur allosterik dengan molekul organik yang berukuran kecil. Molekul kecil itu adalah AMP siklik yang berakumulasi bila glukosa tidak ada. Protein pengaturnya adalah protein repressor, dan protein ini merupakan aktivator transkripsi. Kemudian ketika si AMP ini mengikatkan diri ke lokasi allosterik pada CRP, protein ini akan berubah ke bentuk aktifnya dan bisa mengikatkan diri pada tempat tertentu di sebelah promotor LAC. Penempelan CRP pada RNA ini akan membuat RNA polimerase lebih mudah mengikatkan diri pada promotor di dekatnya dan memulai proses transkripsi operon. Karena CRP ini merupakan protein pengatur yang langsung menstimulasi ekspresi gen, mekanisme ini dapat disebut sebagai pengaturan positif. Kemudian jika jumlah dari glukosa di dalam sel ini meningkat, konsentrasi CRP ini menurun, dan CRP akan lepas dari operan LAC. Oleh karena itu, operan LAC ini berada di bawah kontrol ganda, kontrol negatif oleh repressor LAC dan kontrol positif oleh CRP. Kondisi repressor LAC ini dengan atau tanpa allolactosa ini menentukan terjadi atau tidaknya transkripsi dari gen-gen operan LAC. Kondisi CRP dengan ada tanpa CAMP mengontrol laju transkripsi jika operannya bebas dari repressor. Yang nampak ini adalah operon seakan-akan memiliki saklar on-off dan kontrol volume kedua-duanya sekaligus. Nah, ini adanya protein, tidak adanya inducer, maka otomatis itu biasanya repressor itu akan menempel itu pada bagian operator sehingga tidak terjadi transkripsi. Tapi kalau adanya inducer dan glukosa, subunit repressornya itu, dia itu repressornya, nah itu adanya inducer dan glukosa. Ini berarti ini tidak adanya
inducer atau inducer dan glukosa, represor ini masih menempel pada bagian operator, sehingga dia itu akan menghambat proses terjadinya transkripsi. Nah, kalau proses transkripsi tidak berjalan, RNA polimerase ini tidak bisa mentranskripsi operator atau gen dari Z, Y, dan A. Kemudian dengan adanya inducer dan tidak adanya glukosa, maka di situ inducer akan menempel pada bagian protein represor itu penghambat, dan represor itu tidak bisa menempelkan diri pada bagian operator. Nah, di situ dengan inducer cap itu akan menempel pada bagian operator, sehingga RNA polimerase ini bisa mentranskripsi gen itu. Ada gen beta galaktisase, permease, dan transkriptase. Kemudian di sini adanya laktosa, tidak adanya glukosa, kadar CAMP-nya itu tinggi, mRNA-nya itu lak disintesis dalam jumlah melimpah. Itu adanya CAMP menempel pada bagian sebelum promotor itu. Nah, CRP-nya itu aktif dan represor ini tidak menjadi aktif itu, karena sudah ketempelan dari ini adanya laktosa itu. Kemudian dengan adanya laktosa juga adanya glukosa, kadar CAMP-nya rendah. Nah, messenger RNA-nya ini disintesis dalam jumlah sedikit. Jadi adanya laktosa dan tapi adanya glukosa itu mungkin karena tinggi glukosanya ataupun sedikit. Kalau ada keduanya laktosa dan glukosa, maka ini juga akan menghambat terjadinya proses transkripsi, dan RNA polimerase bisa menjadi aktif untuk mentranskripsi gen tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi juga meskipun seperti itu juga manfaatnya ini adanya gula ini, laktosa dan glukosa ini juga terjadi penghambatan terhadap protein represor. Kemudian di sini ada 4 keadaan, misalnya ada glukosa dan laktosa di situ. Maka di situ opron off karena cap itu tidak terikat. Kemudian adanya glukosa dan tidak adanya laktosa, opron itu menjadi off karena ini lak represor itu terikat itu pada bagian operator. Dan akhirnya cap itu tidak terikat pada bagian aktivator. Kemudian tidak adanya glukosa dan laktosa. Nah, itu represor itu menempel pada bagian operator. Kemudian tidak adanya glukosa, adanya laktosa. Kadar CAMP-nya tinggi. Kemudian yang tadi itu kayak represor itu tidak menempel pada bagian operator, dan akhirnya RNA polimerase bisa melakukan proses transkripsi dengan lancar. Kemudian represi katabolit glukosa terjadi karena adanya asosiasi antara CAP dengan CAMP membentuk aktivator. CAP ini merupakan protein yang berperan mengaktifkan enzim transkriptase. Protein ini disandikan oleh gen regulator CRP. Asosiasi antara CAP dengan transkriptase menyebabkan transkriptase menjadi aktif dan mampu mengkatalisis proses transkripsi. Tanpa CAP, transkriptase menjadi tidak aktif. Kuantitas CAMP ini berbanding terbalik dengan kuantitas glukosa. Glukosanya dalam sel sedikit, maka CAMP-nya itu tinggi. Kemudian glukosanya dalam selnya banyak, maka CAMP itu sedikit atau rendah. CAMP rendah, kemudian tidak bisa berhubungan dengan CAP. CAP itu tidak menjadi aktivator dan tidak terjadi transkripsi, dan operan lak tidak bisa berlangsung. Kemudian inducer dengan operan lak gula. Inducer itu ini berperan sebagai laktosa. Molekul represor lak ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap induksi, bisa merubah struktur represor, dan dia itu bisa lepas dari DNA sehingga terjadi proses transkripsi. Jika RNA polimerase ini sudah melekat pada promotor DNA, akhirnya terjadi transkripsi dan menghasilkan RNA yang polisistronik. Dengan penambahan inducer ini lebih cepat untuk terjadinya translasi. Biasanya ini digunakan untuk ekspresi gen rekombinan mamalia pada E. coli.
Baik, ini ya yang bisa saya sampaikan dari pertemuan 11 kemarin. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan bertanya langsung kepada saya. Dan semoga besok kita bisa kuliah secara luring ya, tidak ada kesibukan dari awalnya mungkin kerja ataupun dari Arinda. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.